Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Samsul Arifin, Wildani Yamil Urbah, dan juga Zulfa Salsabila Sofia akan mempresentasikan materi kita pada siang hari ini dengan judul Persoalan Penerjemahan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja teman-teman. Sesuai dengan judul kita pada siang hari ini, maka kami akan membahas tentang persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ketika kita akan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah kolokasi. Menurut Balbaki, kolokasi secara istilah itu adalah kecondongan kata untuk bergabung dengan kata lainnya dalam pemakaian bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolokasi itu adalah asosiasi tetap kata dengan kata lain dalam lingkungan yang sama. Sedangkan menurut Sinclair, kolokasi itu adalah kemunculan dua kata atau lebih bersamaan dengan kata lainnya dalam sebuah teks yang letaknya tidak berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolokasi itu adalah kecenderungan sejumlah kata atau sekelompok kata untuk bergabung secara teratur dengan kata lainnya agar menghasilkan kalimat atau tulisan yang terdengar lazim dan dapat diterima dalam suatu bahasa. Contohnya sebagai berikut. Ketika saya mengatakan saya ingin minum, pasti orang yang pendengar itu pasti akan memprediksikan kata yang bersanding dengan minum itu sebagai mungkin teh, mungkin air putih, mungkin kopi, mungkin susu, mungkin jus. Tidak mungkin seorang pendengar itu akan memprediksikan sampo ataupun minyak oli. Kolokasi terdiri atas dua kategori. Yang pertama itu adalah kolokasi gramatikal. Kolokasi gramatikal itu adalah gabungan kata yang terdiri atas domain, yakni nomina, adjektif, dan juga verb dengan kata depan atau preposisi. Contohnya kolokasi gramatikal dalam bahasa Arab sebagai berikut. Kata kerja salama yang berarti menyerahkan atau memberikan, jika berdampingan dengan preposisi atau kata depan ila menjadi salama ila, maka maknanya menjadi tunduk atau mengajukan. Tetapi jika berdampingan dengan min, maka bermakna menyelamatkan atau menjaga. Dan jika verba salama itu disandingkan dengan preposisi ala menjadi salama ala, maka maknanya itu menjadi memberi hormat ataupun memberi salam. Kemudian jika verba salama itu disandingkan dengan preposisi bi menjadi salama bi, maka artinya itu adalah rela, mengakui, dan juga menetapkan. Contoh lainnya sebagai berikut. Terdapat klausa tahta yadahu. Secara harfiah, arti dari tahta itu di bawah, yadun itu tangan, dan juga hu itu dia. Maka secara harfiah maknanya itu adalah di bawah tangannya, gitu kan. Tapi secara maknawiyah, artinya itu adalah di bawah kekuasaannya, bukan di bawah tangannya. Kemudian yang kedua itu adalah kolokasi leksikal. Kolokasi leksikal adalah gabungan kata yang terdiri atas nomina, verba, adjektiva, dengan adverba. Contoh dari kolokasi leksikal itu sebagai berikut. Kata nomina umun jika disandingkan dengan al-qura, desa-desa, secara harfiah makna umul qura itu adalah ibu desa-desa atau induk desa-desa. Dan secara maknawiyah, induk desa-desa itu adalah kota Mekah. Jadi umul qura adalah kota Mekah. Kemudian contoh yang lainnya itu adalah qalilul adab. Merupakan gabungan dari nomina qalil yang artinya sedikit dan al-adab yang artinya itu adalah sopan santun atau adab. Secara harfiah maknanya itu adalah sedikit sopan santun. Tetapi secara maknawiyah berarti qalilul adabi itu maknanya tidak mempunyai sopan santun. Masalah selanjutnya dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu adalah transliterasi dan juga pungmutasi. Transliterasi itu adalah penyalinan atau penggantian huruf
dari satu abjad ke abjad yang lain. Contohnya, dari abjad Indonesia ke abjad bahasa Arab. Atau bisa juga dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Masalah yang paling sering muncul dari transliterasi itu adalah mentranslate atau menyalin nama manusia dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, terutama bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Misalnya ketika kita membaca kitab bacaan berbahasa Arab yang di situ menyebutkan tentang ilmuwan-ilmuwan seperti misalnya Ivan Pavlov. Kan kalau kita membaca di buku bahasa Inggris, mungkin kita akan membacanya Ivan Pavlov. Tetapi ketika itu dituliskan bahasa Arab, maka itu akan berbeda. Kesulitan transliterasi nama-nama asing disebabkan tidak adanya aturan yang konsisten yang dapat dijadikan pegangan. Karena transliterasi ini didasarkan atas simaan orang Arab, bukan atas tulisan ataupun transkripsi. Masalah selanjutnya dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu adalah pengutasi. Pengutasi itu adalah tanda baca. Jadi, nas bahasa Arab, terutama yang Arab klasik, itu jarang sekali menggunakan tanda baca, sehingga pembaca pemula seperti kita itu sulit membedakan antara kata-kata sebagai uraian dan kata-kata sebagai judul buku, nama orang, ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin akan menjelaskan tentang persoalan penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah diterangkan oleh saudari Wildania Umil Urbah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dua sub. Yang pertama yaitu tentang urutan kata dan yang kedua adalah istilah-istilah budaya. Jadi kedua sub ini juga merupakan persoalan di dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Baik, yang pertama ada urutan kata. Urutan kata di dalam bahasa Indonesia ini memegang peranan sangat penting dalam pembentukan makna dalam sebuah kalimat. Karena kalau kita tidak urut dalam mengucapkan sebuah kata, ya ini nanti akan berbeda maknanya. Langsung saja, contohnya ada itu HP baru berbeda dengan itu baru HP. Karena kalau itu HP baru menunjukkan bahwa HP itu baru, benda yang baru gitu ya. Sedangkan itu baru HP ini menunjukkan satu benda yang dimaksud gitu, bukan suatu hal yang baru gitu ya. Dan selanjutnya dalam urutan kata ini merupakan salah satu cara untuk membentuk suatu konstruksi di dalam kalimat dengan makna tertentu gitu. Hal yang sama juga berlaku dalam bahasa Arab. Nah, maksudnya contohnya gini. Ada kalimat ista'ala ro'si syaiban yang artinya kepala telah menyala dengan uban. Nah, uban itu apa toh? Rambut yang sudah memutih itu ya. Kepala telah menyala dengan uban. Berbeda dengan ista'ala syaibur ro'si, uban kepala telah menyala. Nah, untuk kalimat yang ista'ala ra'si syaiban, kepala telah menyala dengan uban, ini menunjukkan makna sumul, menyeluruh. Dalam arti seluruh kepala itu memang beruban, gitu, sudah full gitu ya. Sementara yang kedua hanya menerangkan terlihat uban di kepala, berarti tidak menyeluruh. Ista'ala syaibur ra'sinya. Dan Krida Laksana, ini seorang tokoh ya, memilah urutan kata ke dalam dua jenis ya. Yang pertama urutan kata bebas. Contohnya bagaimana? Maria menyalami Elvi, ini dapat diubah menjadi Elvi menyalami Maryam. Ini maknanya tetap walaupun dibolak-balik ya. Ini urutan kata bebas. Lanjutnya
urutan kata tetap. Urutan kata tetap ini nggak bisa dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik nanti maknanya berbeda gitu ya. Contoh Putra mencubit Dian. Nah, berbeda maknanya Dian mencubit Putra. Ini sudah berbeda lagi dengan kalimat yang pertama. Yang pertama Putra menjadi pelaku dan Dian menjadi penderita. Sedangkan kalau kalimat Dian mencubit Putra, berarti pelakunya adalah Dian dan penderitanya adalah Putra. Itu berarti urutan kata tetap. Jadi nggak bisa dibolak-balik gitu. Baik, selanjutnya untuk penjelasan tentang persoalan dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia itu ada istilah-istilah budaya ya. Istilah-istilah budaya. Salah satu masalah dalam penerjemahan adalah budaya. Memang ini yang membuat persoalan dalam menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia. Persoalan muncul ketika bahasa target ya, bahasa yang kita punya ini tidak memiliki bahasa sepadan dengan bahasa sasaran atau budaya yang lain atau kota-kota yang lain. Karena sebagai contoh ya, ungkapan kultural adzahabul abyad, adzahabul abyad. Nah, ini secara makna harfiah, secara bahasanya itu maknanya adalah emas putih gitu kan ya. Namun makna yang dikehendaki bukan emas putih, melainkan kapas. Nah, baik, selanjutnya Neumark membedakan karakteristik bahasa ke dalam 3 sifat utama dengan mengatakan bahwa bahasa bersifat yang pertama universal, umum, yang kedua ada kultural, budaya, dan yang ketiga adalah personal atau perorangan. Nah, maksud dari universal atau umum, kata-kata contoh ya, kata-kata makan, minum, tidur, bangun, hidup, mati. Nah, itu termasuk menggambarkan suatu kata yang umum yang bisa diterima seluruh kalangan budaya, kalangan tempat apa ya istilahnya, kota ataupun tempat-tempat tertentu ya, dimanapun berada se-Indonesia ini bisa memahami makna tersebut. Berbeda lagi kalau bersifat kultural atau budaya. Ini kata seperti wanci, pecet, putram. Nah, ini hanya berlaku dan terdapat di dalam kultur masyarakat Sunda misalnya. Jadi budaya-budaya yang lain atau kota-kota yang lain kita belum bisa memahami karena disebabkan bersifat kultural. Adapun bahasa bersifat personal atau perorangan ini juga mempengaruhi karena setiap orang memiliki warna bahasa yang berbeda, khas atau biasa disebut dengan idiolek. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangan dan kesalahan. Ini nanti dilanjut oleh video dari Ukhtina Zulfa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian idiom dan kinayah. Yang pertama adalah idiom. Idiom yang disebut dengan at-ta'bir al-istilahi merupakan satuan bahasa yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang memiliki makna baru yang berbeda dengan makna masing-masing yang membentuknya. Definisi idiom merupakan gabungan kata yang memiliki makna berbeda dengan makna asal dari kata-kata yang membentuknya. Hal ini juga dipertegas oleh Khair dalam Kamus Idiom Bahasa Indonesia yang mendefinisikan idiom sebagai satuan bahasa entah berupa katam frase atau kalimat yang maknanya tidak dapat ditarik dari kaidah untuk gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut atau tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya. Secara umum dapat dikatakan bahwa makna idiom bersifat eksosentris. Artinya maknanya itu tidak dapat dijabarkan baik secara leksikal atau gramatikal dari makna unsur-unsurnya. Misalnya, rumah batu, penggadaian, menjual gigi, tertawa keras, meja hijau, pengadilan, dan lain sebagainya.
Mencari kesepadanan makna memang tidak mudah diperoleh karena penerjemahan melibatkan dua bahasa yang berbeda, yang dengan sendirinya melibatkan dua budaya yang berbeda pula. Seberapa jauh budaya mempengaruhi penerjemahan masih tetap diperdebatkan. Selanjutnya, Becker 1992 menjelaskan 4 tataran strategi yang dapat digunakan untuk menerjemahkan idiom ke dalam bahasa lain. Adapun 4 langkah dalam penerjemahan idiom itu adalah menerjemahkan idiom dengan idiom yang sama, baik bentuk dan maknanya. Yang selanjutnya, menerjemahkan idiom dengan bentuk berbeda tetapi maknanya sama. Yang selanjutnya, menggunakan teknik parafrase, yaitu menerjemahkan idiom dengan mengurangi dan menambahkan kata pada bahasa target. Yang terakhir, menggunakan teknik penghilang, yaitu membuang sama sekali idiom yang dalam bahasa target. Selanjutnya, kinayah. Secara bahasa, kinayah berasal dari lafaz kana yakun, kana yaknu, kana yukna, kinayah, yang berarti menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Sedangkan secara istilah, kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping itu boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari segi maknanya, kinayah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinayah sifat, ialah kinayah yang berupa sifat menetap pada mausuf, atau kinayah yang apabila makna kita kehendaki serupa dengan yang kita kehendaki itu serupa dengan sifatnya. Misalnya, saubahu tulun, yang sifat bagi orang tinggi badannya. Saubahu tawilun, yaitu sifat bagi orang yang tinggi badannya. Kinayah sifat dibagi menjadi 2, kinayah qoribah atau kinayah dekat, dan kinayah baidah atau kinayah yang jauh. Yang kedua, kinayah mausuf adalah kinayah yang maknanya mukana anhunya merupakan mausuf atau sesuatu yang disifati. Yang ketiga, kinayah nisbah, yakni kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat dan merupakan kemestian dari zat tersebut. Dilihat dari perantara, kinayah dibagi menjadi 4, yaitu ta'rid, talwih, romes, dan imak, dan isyarah. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca oleh Anda sendiri masing-masing. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.